Apa kabar anak-anak sekolah minggu semua? Shalom. Senang hari ini Bu Evi dan Pak Eko bisa hadir bersama-sama kalian semua dalam ibadah sekolah minggu. Anak-anak semua dalam keadaan sehat kan ya? Iya, kita mau bersyukur buat apapun juga yang Tuhan berikan di hidup kita. Kalau kemarin kita sudah seneng ya, sekolah mau onsite lagi, kalian boleh datang ke sekolah. Tapi dengan mengganasnya pandemi saat ini, kalian harus diam di rumah lagi, harus bersekolah dari rumah lagi. Nggak usah khawatir ya, karena kalau kita dalam keadaan sehat pun kita sudah boleh bersyukur ya, karena kesehatan itu sekarang mahal sekali dan kita harus mengusahakannya. Nah, pagi hari ini kita mau bersukacita. Kita mau meresponi kasih-Nya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Ayo semua bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama sambil bergerak supaya lebih semangat ya. Mari Pak Eko. Betapa lebar-lebarnya, betapa tinggi-tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Iya, luar biasa. Kita sudah memuji Tuhan, mengatakan bahwa dan menyaksikan bahwa kasih Yesus dalam, kasih Yesus lebar, kasih-Nya mengelilingi bumi dan kita semua merasakannya, ya. Nah, saat ini sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau bersyukur di dalam doa dan meminta pimpinan Tuhan untuk ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami yang tiada henti-hentinya. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan lewat kedua orang tua kami. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan rezeki yang berlimpah, kami diberikan orang tua dan keluarga yang baik, dan kami juga diberikan teman-teman yang terus mengasihi kami. Kalau pada pagi hari ini kami akan beribadah, kami membawa hati kami untuk Tuhan isi dengan firman Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Biarlah kami boleh belajar sesuatu yang indah dari firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang tema bagaimana kita tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun kita menghadapi bencana, ya. Pandeminya makin mengganas. Kita harus lebih berhati-hati. Kita harus menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita, ya. Nanti kita mau mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan memeliharakan hidup Nabi Elia, ya. Nah, kita mau memuji Tuhan dulu, menyatakan kepercayaan dan iman kita dengan lagu Burung Pipit. Mari Pak Eko. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Iya, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya. Kita pasti dipelihara, kita pasti diberkati. Lebih daripada burung pipit dan bunga bakung. Kita dicintai lebih daripada itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum kita mendengarkan cerita yang nanti akan disampaikan oleh Ko Ivan, kita satukan dulu hati kita angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Kita siapkan hati kita bersama-sama ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mari Ko Ivan, silahkan. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita dari Ko Ivan. Terima kasih kepada Bu Evi untuk puji-pujiannya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik ikutin doanya Kak Ivan ya. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada setiap kami dari awal hingga pertengahan ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sebelum Kak Ivan mulai menyampaikan cerita, Kak Ivan mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa di sini di antara adik-adik semua yang pernah mengalami kelaparan atau nahan lapar? Ada yang pernah? Coba bisa angkat tangannya? Ada? Ya, jadi ceritanya nih adik-adik lagi di rumah, lagi lapar banget, lagi nahan lapar, udah kelaparan nih. Tapi di rumah adik-adik lihat enggak ada makanan. Atau mungkin ada makanan, tapi adik-adik enggak suka makanannya. Dan kebetulan papa dan mama adik-adik semuanya lagi pergi nih. Lagi pergi keluar buat beli makanan. Jadi adik-adik di rumah sendiri enggak ada makanan. Atau tadi ada tapi makanannya adik-adik enggak suka. Gimana perasaan adik-adik waktu itu? Sedih? Atau marah? Mana sih ini papa mama kok enggak pulang-pulang? Atau adik-adik ada juga yang langsung ambil HP, langsung telepon papa mamanya. Halo, Pak, Mah, di mana? Cepetan pulang, aku udah lapar ini. Aku udah lapar, pengen cepet makan. Pulang cepetan. Gitu. Ada yang seperti itu? Udah buru-buru pengen makan. Jadi pengen ada orang yang datang untuk menolong adik-adik mengatasi rasa laparnya. Nah, kemudian bagaimana perasaan adik-adik waktu adik-adik tahu ketika tiba-tiba papa dan mama adik-adik pulang. Pulang bawa makanan. Makanan kesukaan adik-adik lagi. Bisa mie ayam, nasi goreng, ayam goreng, bakso, macam-macam lah. Pokoknya makanan kesukaan adik-adik. Gimana rasanya? Seneng kan? Bahkan ada juga yang langsung seolah-olah rasa laparnya hilang padahal kita belum makan. Nah, ngomong-ngomong soal lapar dan kelaparan, ada juga loh kisah di Alkitab tentang seorang Nabi Allah, Nabi Tuhan yang harus mengalami bencana kelaparan. Ada yang tahu siapa nabinya? Ada yang tahu? Yuk kita sama-sama buka kisahnya di 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ya. Yuk, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Amin. Ya. Semua sudah ketemu ya? Yuk kita baca sama-sama dari ayatnya, dari 1 Raja-Rajanya sebutin. Kemudian judulnya yang Elia di tepi sungai Kerit, baru kita baca bersama-sama ayatnya. Ayat 1 sampai ayat 6. Ya. Kak Ivan hitung sampai 3, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Nah adik-adik, untuk membantu kita bersama-sama lebih memahami firman Tuhan pada hari ini, Kak Ivan ada satu video singkat yang adik-adik bisa tonton untuk
membantu. Jadi adik-adik nanti supaya lebih tahu tentang firman Tuhan hari ini. Adik-adik harus perhatikan baik-baik, disimak supaya nanti bisa menangkap apa yang Kak Ivan sampaikan. Yuk kita sama-sama lihat videonya. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nah adik-adik, dari yang firman Tuhan yang sudah kita baca barusan, dan juga tadi ada video singkat yang sudah adik-adik lihat juga. Kira-kira cerita firman Tuhan hari ini tentang apa sih? Mungkin ada yang bisa bantu Kak Ivan? Jelasin cerita tentang apa hari ini? Ya, jadi hari ini itu ceritanya bahwa suatu ketika ada raja yang memerintah bangsa Israel, namanya Raja Ahab, ya. Dan istrinya bernama siapa? Pinter, namanya Izebel. Jadi Raja Ahab dan Ratu Izebel ini, mereka sama-sama jahat adik-adik. Mereka sama-sama nggak takut akan Tuhan. Mereka suka menyembah berhala. Bahkan mereka memerintahkan orang-orang untuk membuat patung-patung itu, patung-patung berhala, dan menyuruh orang-orang untuk menyembah berhala itu. Nah, coba kalau adik-adik ingat, ada yang bisa sebutin nggak 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan yang diambil Musa di 2 loh batu? Bunyinya apa aja? Coba, ada yang bisa sebutin? Yuk, perintah pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Pinter. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan jangan kamu menyembahnya. Pinter. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah dan taatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Pinter. Nah, coba kalau adik-adik perhatikan dari 10 perintah Allah tadi, 10 perintah Tuhan tadi, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Izebel ini menyalahi perintah yang keberapa? Coba, ada yang tahu? Sebutin, bisa sebutin?
pinter. Perintah pertama dan perintah kedua. Yang bunyinya perintah pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua, jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Jadi yang diperbuat oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel ini sudah menyalahi perintah Tuhan yang pertama dan yang kedua. Itu sebabnya Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan tidak senang sama apa yang diperbuat Raja Ahab dan Ratu Isabel. Makanya Tuhan mengutus nabinya. Nabi siapa? Nabi Elia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab dan Ratu Isabel. Pesan Tuhan bicara apa? Coba kita lihat di ayat 1 ya. Dilihat, kita baca ulang ya ayat 1 mulai dari yang ada tanda baca titik 2-nya. Yang setelah kepada Ahab. Nah, bunyi pesan Tuhan apa? Coba yuk kita baca. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya, jadi apa? Gak akan ada embun, gak akan ada hujan. Apa artinya adik-adik? Kalau gak ada embun, gak ada hujan. Berarti gak ada air. Padahal siapa yang membutuhkan air? Semua makhluk hidup membutuhkan air. Dari tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk kita manusia juga membutuhkan air. Kita gak bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Bayangkan ini, gak ada embun, gak ada hujan, otomatis akan ada kekeringan, gak ada air. Nah, selain gak ada air, kita juga akan sulit mendapatkan makanan. Loh kok bisa? Kenapa? Karena tadi tumbuh-tumbuhan gak ada air, hewan gak ada air, akibatnya tumbuh-tumbuhan dan hewan akan mati. Otomatis kita makan dari mana? Kan makanan kita dari tumbuh-tumbuhan atau hewan. Bakmi, nasi yang kita makan dari tumbuhan. Daging-daging yang kita makan dari hewan. Jadi bayangkan adik-adik bertahun-tahun mereka tidak ada air dan tidak ada makanan. Jadi mengalami bencana kekeringan dan kelaparan. Kita aja yang sudah cuma baru beberapa saat, beberapa menit atau beberapa jam nahan haus, nahan lapar, kita aja udah gampang protes. Kita gampang bersungut-sungut, kita gampang ngedumel. Wah, mana ini kok nggak ada makanan? Nah, bayangkan adik-adik yang dialami oleh bangsa Israel ini bertahun-tahun nggak ada air dan nggak ada makanan. Bayangkan gimana coba. Dan bukan hanya itu, semua yang ada di daerah situ juga mengalami. Termasuk siapa? Termasuk Nabi Elia. Tapi apakah, coba adik-adik kalau baca dan lihat tadi, apakah akhirnya Nabi Elia kelaparan dan akhirnya kemudian mati karena kelaparan? Apa itu? Seperti itu? Enggak, bukan? Kenapa coba? Kok bisa Nabi Elia bisa bertahan di tengah bencana kelaparan? Nah, jawabannya ada di ayat 2 sampai 6. Kalau adik-adik tadi baca dan adik-adik lihat di videonya, kenapa Elia bisa bertahan? Karena apa? Karena Tuhan menolong Nabi Elia. Jadi kalau adik-adik lihat nih di ayat 2, di situ Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke mana? Tepi sungai Kerit. Pinter. Jadi Nabi Elia disuruh pergi ke tepi sungai Kerit dan menetap di sana untuk beberapa waktu. Jadi untuk minum nih disediain air dari sungai Kerit yang tidak kering. Jadi Elia bisa minum tiap hari dari situ. Lalu makanannya gimana? Makanannya dapat delivery service, gratis lagi. Ya kan, kalau sekarang kan kita mau pesan makanan via Gojek, via Grab, kan harus bayar. Nah ini Elia dapat gratis, tapi melalui apa? Burung gagak, melalui Go Gagak. Ya, jadi mereka, Tuhan mengutus burung gagak untuk membawakan makanan, membawakan roti, membawakan daging untuk Elia. Jadi makan sudah gratis, minum juga gratis. Tuhan pelihara Elia di tepi sungai Kerit, sehingga Elia tidak menghadapi kelaparan. Nah, sama adik-adik seperti Tuhan bisa menolong Nabi Elia, Tuhan juga bisa menolong kita semua. Tuhan bisa menolong Kak Ivan, Tuhan bisa menolong adik-adik di dalam kita menghadapi masalah, di dalam kita menghadapi
bencana apapun yang sedang dihadapi oleh adik-adik semua. Dan seperti yang kita tahu juga, kita saat ini sedang menghadapi bencana yang sama, yaitu bencana apa? Bencana COVID. Iya. Jadi bencana COVID ini kita sudah 1 tahun lebih mengalami. Kak Ivan yakin, percaya, pasti banyak di antara adik-adik yang sudah mulai apa? Sudah mulai bosen, sudah mulai jenuh. Kok di rumah terus? Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi-pergi seperti dulu. Kemudian juga pengen masuk sekolah, pengen ketemu teman-teman, pengen bisa main bareng. Ya enggak? Jadi sudah mulai bosen, sudah mulai jenuh. Dan atau mungkin di antara adik-adik ada yang entah keluarganya, bisa kakaknya, adiknya, orang tuanya, atau temennya, atau saudaranya, mungkin ada juga yang terkena COVID ini, ada yang terkena COVID-19. Bahkan mungkin ada juga yang sampai meninggal, sehingga adik-adik merasa sedih. Tapi apa yang firman Tuhan hari ini bilang? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita adik-adik, meskipun kita sedang menghadapi masalah apapun, meskipun kita sedang menghadapi bencana yang gak mudah adik-adik, tapi kita harus tetap yakin, kita harus percaya, kita jangan menyerah, jangan putus asa. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Sama seperti Tuhan sanggup mengutus burung gagak, bayangin burung gagak, Tuhan aja sanggup utus untuk menolong Nabi Elia. Tuhan juga pasti sanggup untuk mengutus orang-orang di sekitar kita, bisa orang tua kita, papa mama kita, kakak kita, adik kita, kakek, nenek, teman, saudara, atau bahkan orang yang gak kita kenal sekalipun adik-adik untuk menolong kita. Jadi tadi jangan menyerah, jangan putus asa, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan kepada kami, yang boleh mengajarkan kami untuk kami tidak menyerah, kami tidak putus asa, tapi kami boleh tetap yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Sama seperti Engkau sanggup mengutus burung gagak untuk menolong Elia, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan juga sanggup menolong kami di dalam kami menghadapi setiap masalah, setiap bencana yang harus kami hadapi. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap terus percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami dan nanti kami akan berpisah, kiranya Kau berkati setiap kami, setiap aktivitas yang akan kami lakukan supaya semuanya juga boleh seturut kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Jadi sekarang waktu Kak Ivan kembalikan ke Bu Evi. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Bagaimana ceritanya Kak Ivan tadi? Bagus ya. Alkitab sudah menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa untuk Nabi Elia. Apapun juga bisa Tuhan lakukan untuk kita semua, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, yang penting kita percaya. Kita mau beriman terus dan kita menjaga perilaku kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Ya, baik, kita mau tutup ibadah kita pada minggu hari ini. Kita nyatakan iman dan tekad kita dengan kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Ya, mari Pak Eko. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, mari berjalan bersama Yesus setiap hari dan selamanya. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu-minggu depan. Tuhan memberkati. Dah.